yang telah berbuat zalim. Siapa orang berzalim? Orang-orang kafir tadi yang tidak beriman. Jangan kamu lagi minta syafaat untuk mereka. Itu Allah sudah cukupkan. Fa inni muhlikuhum la mahalata, karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka semua. Apa? Innahum mughraqun. Allah udah ngasih tahu, innahum mughraqun. Mereka semua kelam, tenggelam. Enggak ada yang selamat. Enggak ada manusia yang selamat kecuali yang di perahu. Itu udah Allah udah bilang begitu. No, semua yang ada di muka bumi ini lenyap kecuali yang ada di perahu kamu. Baik itu binatang, bagi orang mati semua. Ya. Innahum mughraqun hayhalifuna gharqan bitufan, dikatakan sini mereka akan binasa, ya, tenggelam bitufan, tenggelamnya bukan sekedar air bah, tetapi juga ada angin puting beliung dan angin tufan. Ya. Wa yasna'ul fulka, dan mulailah Nabi Nuh membuat perahu. Nah, konon kabarnya sebelum bikin perahu, Nabi Nuh itu udah dikasih tahu cara-caranya, biarina wahina, di petunjuknya. Tanam pohon dulu. Nah, ada yang mengatakan Nabi Nuh nanam pohon kurma. Ada yang mengatakan kayu apa itu yang tasbih itu? Kokar. Ada yang bilang Nabi Nuh menanam pohon kokar. Buahnya keras itu kayak kelapa, betok kelapa. Kayu kokar. Allah alam, saya sebenarnya itu pohonnya. Iya. Kayu kokar itu kan terkenal kalau kita umroh haji itu kan yang jual tasbih itu kayu kokar, padahal bikinan dari Banjarmasin itu sama Rinda, itu dibawain aja sama orang Arab itu. Iya, pokoknya yang dari Arab itu pokoknya sunnah ya, padahal dari baju koko segala macam dari Tasik gitu kan. Kita udah dari Indonesia jauh-jauh ke Arab belinya baju Tasik gitu. Ya karena kitanya ini mohon maaf terlalu fanatik, ya kan. Makanya yang pintar itu udah dihormat di tanah abang aja sama aja hormat kan gitu. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Toh sama aja kan korbannya ya nggak. Kita mau biayanya mahal gitu. Hikayat hari manati al-istidhar bidini ay yasana nuhun safina kama alam rabbuk wa kullu man alaihi malakun min qaumi sakhir. Nah, ketika membangun pohon ini, orang pada ini ngejek, ngapain kamu bikin nanam pohon? Setelah besar pohonnya ditebang kan, dipotongin, mulai bikin perahu, batra, gede banget lagi kan. Orang yang ini kata orang-orang kafirnya, wah Nabi Nuh ini udah gila ini. Ngapain bikin apa dia di situ? Karena orang belum tahu. Jadi yang pertama bikin perahu berdasarkan sejarah ini Nabi Nuh. Orang kan belum paham. Maksudnya ngapain bikin bahtera segitu besar? Ya kan? Di peradaban maritim ini dimulai Nabi Nuh. Ya. Karena sebelumnya belum pernah ada cerita Nabi Adam itu mungkin ke laut berlayar itu. Sebenarnya ada cerita kan Nabi Adam itu diturunkan kan pisah dengan Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam itu di India. Nah, ketemunya itu di Arafah, kan gitu. Coba kebayang nggak Nabi Adam jalan kaki dari India ke Arafah? Berapa lama? Itu kan pikiran kita ya. Dulu kan jangan-jangan memang daratan itu satu kan? Pernah terbayang nggak daratan itu satu? Kita kan nggak pernah terbayang karena belum tahu juga. Bisa satu daratan ya. Bicara sekarang berubah jadi benua ada 5 ada berapa itu. Nah itu kan kejadian berikutnya. Zaman Nabi Adam ini dulu ya caranya. Maka dibuatlah itu perahu ya. Setiap kali lewat kaumnya ini apa? Sakhiru minhu. Ngenye cek ya menghina. Kulam mar'an jamaah min kubara qaumi haza'u minhu wa dhahiku ketawa. Wa qalu ya Nuh kunta bil amsi nabiyya, kata orang-orang yang mengejeknya Nabi Nuh, kemarin kamu nabi, wasbatal yawma najjar, sekarang kamu jadi tukang kayu bikin perahu kan. Ngejek bener kan? Cuman nabi berkhutbah ngajarin segala macam, sekarang kamu tukang kayu. Qala Qala in tasfaru minna
Ai istahzaru minnal yawma, kalau kalian mengejek kami sekarang hari ini, fa inna naskhuru minkum kama nanti kami akan balas mengejek kalian kama taskhuru, sebagaimana kalian mengejek. Di sinilah dibolehkan dalam satu sisi, tapi dalam kebenaran dengan perbuatan. Ada namanya kisos. Ya kalau dia nyuekin saya cuekin juga boleh. Ini dari saya kadang-kadang sebel sama dia gitu, nyuekin saya cuekin dia juga nggak apa-apa. Kalau di sini boleh. Ya, kalian kata Nabi Nuh mengejek kami pun nanti ngejek kalian. Tapi yang saya maksud di sini Nabi Nuh nggak begitu, maksudnya ngejeknya nggak mau ngomong lagi, tapi apa? Dengan realita fakta nanti. Kalian akan tahu bener nggak perbuatan kami membuat perahu ini. Nanti baru tahu kalian. Nah di saat kalian tahu kebenaran kami membuat perahu, barulah kalian merasa menghina diri sendiri, kan gitu. Karena mereka belum tahu ngapain bikin perahu kan. Gitu. Ai fa inna naskhuru minkum fil mustaqbal, nanti akan datang kami akan tertawa pada kalian kalau kami lakukan benar. Ya. Fasawfa ta'lamun, dan kalian akan tahu. Wa'idun wa tahdhir ay sawfa ta'lamuna akibat tadi wa istihza. Ya. Bahwasanya kalian akan tahu ini ancaman dari Allah. Kalian akan tahu apa namanya akibat daripada pendustaan kalian. Wa istihza, ya. Dan juga apa? Santri atau betul mengejekan kalian. Mimman man yahdihi ada yukhzihi. Ya. Sini dikatakan berikutnya. Fasawfa ta'lamuna man yati adzabun yukhzihi, kalian akan tahu nanti siapa yang mendapatkan azab yang membuatnya rendah, dihinakan, yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan akan mendapatkan azab yang selamanya muqim, terus menerus. Ya, ai yanzilu alaihi adzabun daim la yanqati wa huwa adzabu jahannam. Apa itu? Adzabul muqim, yaitu siksa neraka jahanam. Ya, mereka nanti pas mati ya. Ya kan? Nah, dalam satu riwayat dijelaskan mereka itu ketika jadi perahunya ini, ya kan? Nabi Nuh kan tinggal nunggu komando berikutnya kan. Lah ini saking ngejeknya kaumnya Nabi Nuh ini apa? Mohon maaf ya, ini agak sedikit vulgar. Itu dijadiin tempat BAB di situ. Para datang, sini aja deh kita kotorin lah. BAB kencing situ. Ya, Nabi Nuh yang sudah musak-musak dada, nggak bisa ngelarang kan orang-orang kayak gitu kan. Biarin aja sambil nunggu. Apa taunya? Setelah penuh itu banyak, tiba-tiba ada orang buta dari kalangan orang kafir ini kepleset jatuh sembuh, bisa ngeliat. Ramai sekampung ngomong, ternyata mujarab ini kotoran yang ada di perahunya Nabi Nuh. Maka yang pada sakit-sakit berbondong-bondong membersihin punyanya sendiri tuh, ya bersih sendiri akhirnya. Luar biasa. Allah itu kalau menghinakan orang gampang. Kalau Allah ingin menghinakan orang gampang. Coba lihat, nggak perlu Nabi Nuh bersusah payah membersihkan perahu, cukup mereka sendiri yang bersih itu. Coba seperti itu ya. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut nggak Bu? Lanjut. Kalau gitu saya mudah-mudahan ya. Dan hatta idza jaa amruna wa faraqan tapi ini nggak keluar kan speakernya ya? Santri kacangan itu keluar. Udah saya matiin. Santri itu Lampung Selatan. Coba lihat di luar. Kayaknya kalau di luar. Dalam ini Tahu saya udah mati keluar kalau di Eropa keluar ya keluar Eropa berarti ya baru udah saya matiin tuh ya memang dari 100 pun nggak bikin aja maksudnya jangan sampai mengganggu orang yang nggak ilegal. Ya kalau kayak gini tuh jangan dirobah-robah maksudnya. Kalau memang ada
Tadi saya cek langit mati, berarti dirobah di dalamnya. Dirobah dalamnya. Udah nggak apa-apa. Ya. Nah, tadi ada yang ngikutin juga tadi ya. 1 jam dari itu ada yang ngikutin sama saya. Ya. Pikir saya nggak dengerin keluar. Nanti dirobah lagi tuh yang ini. Enggak ada. Biar ada sumber di dalam, ada luar. Ada sudah dalam luar itu kan. Hah? Sudah dalam luar sudah disetel semua. Sama ini? Iya, bisa luar bisa dalam. Bisa di Bukan maksudnya. Kalau dalam saja. dalam saja bisa. Dalam saja bisa, mestinya kan begitu. Iya. Ini tadi udah dimatiin luar tuh masih jalan luar. Hah? Nggak usah, Bang. Nanti malah udah jam 11 sudah malam. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Hatta idza ja'a amruna wa faratan nur. Santri ini baru tangi. Qulna ihmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa 'alal qawl wa man amana. Hatta ja'a amruna, sampai datanglah waktunya. Ya. Amruna di sini perintah Allah. Ya. Perintah Allah, ja'a amruna al-maut taufan. Datang perintah Allah apa? Munculnya taufan. Anginnya besar. Wa farat tanur ay faral ma' min at-tanur alladhi yuqid bin nar. Jadi keluar air begitu besar. Tanur di sini sebetulnya seperti apa, tempat pembakaran yang besar itu saking besarnya keluar air dari bumi ya gitu. Wa farat tanur, ya faral di situ berlimpah. Ya. Wa qala ulama ja'alullah dzalika alaman lin-nuh wa mau'idan li halaki qaumi. Ya. Jadi ketika muncul air keluar dari bumi begitu besar, Allah ngasih tahu, Nuh, waktunya kamu siap-siap. Ini tanda udah mau tenggelam. Ya, udah mau tenggelam. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini. Bawalah ke dalam perahu itu setiap pasangan dari semua hewan. Min kulli zawjayn itsnaini ay ihmil fi safina min kulli sinfin minal makhluqat itsnain. Dzakar wa untha. Ya. Bawa semua makhluk yang ada di bumi ini kecuali manusia yang tidak beriman. Ya. 2 pasang, sepasang semua ya. Zakar wa untha wa ahlaka illa man sabaqa alaihi, dan Allah akan membinasakan semua orang ya yang sudah ditetapkan kecuali orang-orang beriman. Wa ma amana wa illa qalil, dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Qalil ya. Qalil. Dikatakan di sini Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ya. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Abbas, jumlah yang beriman ya, kalau tadi saya katakan 20 orang, di sini ada juga yang mengatakan 80 orang. Termasuk yang perempuan ya. Iya. Ada yang mengatakan 72 orang. Ada yang mengatakan 10. Nah, masing-masing riwayat. Wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha ay qala wa liman amana bi irkab bis safinah bismillah yakunu jarruha ala wajhil ma. Naik kapal ya. Maka ketika Majriha, sudah siap ini perahu, Nabi Nuh mengajak orang beriman masuk, masuk. Dan luar biasa, hewan itu tidak, jangan berpikir Nabi Nuh itu nyariin ini macan 2, harimau enggak begitu. Insting itu masing-masing binatang ini 2 sepasang ini jalan ke perahu, ikuti arahan Tuhan ya. Burung 2, yang lainnya enggak. Itu termasuk golongan yang mati, generasi itu mati udah. Badak 2, dipilih juga gitu. Jadi jangan berpikir kayaknya repot amat Nabi itu keliling-keliling lu nyari, mana monyet 2 apalagi sapi 2, enggak ada begitu. Dari kutu ya, dengan izin Allah mereka itu sendiri udah tahu nyari jalan, nyari perahu itu. Terverifikasi dia. Perintah Tuhan, binatang seperti itu. Ya. Qala rakabu fiha bismillahirrahmanirrahim inna rabbil ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku
adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Wa hiya tajri, artinya ketika naik perahu, apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang kita baca. Kalau kita naik kapal laut, baca doa ini, doanya Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya Nabi Nuh. Karena yang menjalankan itu Allah, prinsipnya. Meskipun secara ininya, ya mekanik ya, kan gitu kan. Mas Adi lah paling sering Mekanik, mau itu yang berfungsi. Tapi prinsipnya sering Tuhan nebak menjalankan. kapal Mas. Meskipun canggih mekaniknya, kalau memang Tuhan tidak berkenan, jalan nggak? Jalan. Nabi Yunus aja ketahan, nggak bisa jalan. Inna Rabbi Ghafurur Rahim wa hiya tajri fi mawjin kal-jibal. Bayangkan gambaran ini. Bahtera ini berlayar fi mawjin kal-jibal, di ombak yang gede-gede gunung. Ombak gunung, pernah tahu gunung kan? Gunung Raja Basa, yang gede-gede kita Raja Basa, apa gunung yang Pesagi? Gedean mana Pesagi sama Raja Basa? Pesagi lah kan. Itu segede ukuran gunung ombaknya, berarti gede banget kan? Angin topannya. Jadi belum pernah manusia mengalami musibah, bencana dahsyat seperti yang dialami Nabi Nuh. Gak ada yang selamat Pak. Itu pun karena Allah yang menjanjikan, Nuh aman kamu, gak usah takut. Ini gak ada yang dia naik ke gunung. Lah orang ombaknya segede-gede gunung, selamat gak orang yang naik ke gunung? Gak akan selamat. Nah ini kejadian sama anak. Masuk Kanan. Wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya. Siapa? Kanan. Satu riwayat. Kanan. Anaknya nggak beriman, termasuk istrinya nggak beriman juga. Ya. Ai as-safina tasiru bihim wasatul amya amwat allati yakal jabal fil adham wal irtifa', tinggi banget ombak. Bi iznillah wa inayati wal thiqal as-sawi ruwiya an Allah arsal matar arba'ina yawman. Oleh kata Imam Sawi, ada riwayat mengatakan ketika akan menenggelamkan ya bumi, saat itu Allah kirimkan hujan selama 40 hari 40 malam. Andai kata terjadi geria musibah. Jakarta 1 hari Jakarta. Di Bandar Lampung baru 3 jam hujan, udah kemana-mana keleleran semua itu. Ini 40 hari 40 malam hujannya gede campur angin, udah nggak kebayang gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya hujan. Wa kharaja al-ma' minal ard, ya Nabi, muncul mata air baru yang deras keluar. Semua air yang ada dalam perut bumi keluar semua. Bayangkan hujan deras 40 malam ditambah dari bawah bumi keluar air. Gimana coba? Waduh, nggak ada waktu, nggak ada lagi itu. Cuma saya minta air hangat, minta air hangat sebelah. Fafatahna abwaab as-sama. Itu menulis. Fafatahna wa nada Nuh ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya wa kana fi ma'zilin. Ya. Sampai mana saya baca? Masalah ini. 41, 42. Anaknya itu kapal. Ya. Dalam ayat ini dikatakan fafatahna abwaab as-sama, Allah bukakan pintu langit. Artinya hujan itu luar bima'in munhamir, dengan air ngebrojok, tahu enggak? Air brojok itu. Hujannya bukan hujan biasa, itu kayak air terjun gitu aja. Gede-gede banget. Munhamir. Kalau sekarang kan hujan kita paling ya ngebrojok betul. Ya bunaya, wahai anakku, kata Nabi Nuh, irkam ma'ana, naiklah anakku ya, bersama kami. Kemana? Ke kapal. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu beserta orang-orang kafir. Hai fatabrab kama yabraqun, ya. Kalian kamu akan tenggelam sebagaimana mereka tenggelam. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni. Wahai ayah, saya akan ke gunung, lari ke gunung. Logika dia kan gunung tinggi, dia lupa kalau ombaknya segede Gunung.
gunung, mau naik ke gunung ya nggak bisa. Ya'simuni minal ma, ya. Aku akan selamat dari air. Ya, dari air. Silakan Bapak Ibu kalau mau ngopi-ngopi monggo silakan. Ya. Silakan. Yang mau jajan enggak apa-apa, sambil kita. Tahu campur ya? Sim? Sama. Tahu campur. Sa'awi ila jami'a Oh, simal tak ma. pikir, Pak. Saya akan lari ke gunung yang akan melindungi saya dari air. Qala la asimal yawma, kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat hari ini. Tidak ada yang dilindungi hari ini min amrillah, dari ketentuan Allah illa man rahim, kecuali orang dirahmati. Siapa? Orang-orang beriman. Orang beriman. Ya kan? Tidak ada yang bisa senang. Wahala bainahuma mauju fakana minal mughraqin. Ketika itulah apa? Wahala bainahuma, Nabi Nuh terpisahkan oleh anaknya. Kenapa? Karena ada ombak sudah gunung tadi. Terpisah udah nggak melihat lagi Nabi Nuh anaknya. Ya. Fakana minal mughraqin, Kan'an ini putranya termasuk orang yang tenggelam. Ya. Maka pernah Nabi Nuh ini akhirnya ngomong, ya, nanti di bawahnya nih. Nah, setelah tenggelam semuanya yang ada di bumi ini, Allah berfirman kepada bumi dan langit, waqila ya ardau bla'i ma'aki, wahai bumi, telan kembali air-airmu yang telah keluar tadi. Telan lagi, telan, ambil. Wa sama faqli'i, wahai langit, berhenti, gak usah turun lagi air. Itu Allah yang berfirman. Jangan keluar lagi. Waqidul ma aidaba fi aqwari ard, maka air-air itu yang tadi keluar masuk lagi ke bumi. Masuk ke bumi. Ya. Wa qudiyal amru, dan selesailah azab Allah. Selesai sudah. Mati semua. Ya. Dan konon kabarnya ketika Nabi Nuh itu di atas bahtera, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan lebih. Jadi itu semuanya air, nggak ada daratan. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu mengirim burung perkutut atau burung merpati, lepas balik lagi. Oh, berarti belum ada daratan. Nah, dilepas tuh Nabi Nuh berkali-kali. Coba dilepas sudah sekian bulan kan, balik lagi tuh burungnya. Wah, berarti belum ada daratan. Nah, suatu saat dilepas nggak balik. Berarti sudah ada daratan yang muncul. Wastawat alal judi, ayatnya konon kabarnya yang pertama kali muncul adalah Gunung Judi. Itu di daerah Yordan. Gunung Judi. Allah alam ya. Wastawat bahteranya nyangkut di Gunung Judi. Itu yang pertama kali kelihatan. Wa qila bu'dan lil qaumil dzalimin, ay halakan wa qasar liman kafara billah. Ya. Artinya apa sini? Wa qila bu'dan lil qaum, jauh, ya, bagi orang-orang yang zalim, jauh dari keselamatan, jauh dari petunjuk bagi orang-orang zalim. Nah, Nabi Nuh ketika tahu anaknya itu tenggelam, apa Nabi Nuh bilang? Wa nada nuhun rabbana, berdoa kepada ya Allah. Faqala rabbi inna ibni min ahli, anakku itu keluargaku ya Allah. Keluarga, gimana itu keluarga saya kok mati kafir? Ya kan kira-kira gitu. Wa inna wa'dakal haq, sedangkan janji kau benar. Ya. Nabi Nuh ini, Kan'an namanya itu anaknya, yang tadi mati tenggelam. Sedangkan engkau telah berjanji akan menyelamatkan. Ya. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah yang paling bijaksana, yang paling adil. Apa jawaban Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, wa Nuh, Kan'an itu kafir, bukan keluargamu, bukan anak. Inilah pentingnya ya, bahwa keluarga itu terikat dengan keimanan. Keluarga itu dengan, kalau udah beda iman, hakikatnya berdasarkan ayat ini bukan keluarga kita lagi. Bukan lagi anak kita.
Oleh karena itu dalam agama kita la yarisul al-kafir al-muslim wal muslim kafir. Tidak boleh orang kafir mewariskan kepada orang muslim atau orang muslim mewariskan kepada orang kafir. Bapaknya kafir nggak bisa mewariskan kepada anaknya muslim. Bapaknya muslim, anak kafir nggak bisa mewariskan kepada anaknya yang kafir. Faktanya yang Saya sayang. bilang bukan saya. Maka Faktanya jagalah sayang. akidah itu tetap sama di Tetap dalam aja keluarga diterima. kita. Didiklah yang benar itu sehingga mereka ini betul-betul mesti memegang ya, agama yang sama dengan kita. Innau amal ghairu sholih, itu kata Allah. Sesungguhnya dia itu anak bukan yang tenggelam tadi, amal ghairu sholih, amal yang enggak soleh. Berarti ya, anak itu amal siapa? Amal orang tua. Berbahagialah para orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh-soleh. Insya Allah dia meninggal aman. Mesti ada yang ingat, mesti ada yang mendoakan. Celakalah bagi orang tua yang meninggalkan anak yang tidak soleh. Ya, maka kita banyak doa kepada Allah. Ya Allah, ya, doanya apa? Doa Nabi Zakaria, ya Allah berilah kami keturunan yang soleh, keturunan yang apa, yang berbakti, kan begitu. Pihak Ya. so. Wala tas'alni ma laysa laka bi'ilm, maka janganlah kau bertanya tentang sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu tentangnya. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin, dan aku menasihati engkau ya, dan menasihati engkau supaya apa? Kamu ini udah enggak usah banyak mengeluh dan bertanya tentang itu. Kan gitu kira-kira begitu. Nah, saya kira ini ya. Sementara nanti kita lanjutkan kesempatan lain. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, monggo. Kalau enggak kita bukan. Ya. Ya, biar istirahat. Silakan. Kalau yang mau istirahat, yang mau lanjut tadarus. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum